yang merasa sedih hari ini? Tidak ada ya. Baik, hari ini kita akan belajar dengan cara ceria. Sebelumnya saya akan menguji konsentrasi kalian. Saya akan menghipnotis kalian. Ya, saya akan mencoba bermain film di sini. Coba tangan kalian ke depan, yang kanan. Terus yang kiri juga ke depan. Oke, fokuskan kedua tangan kalian, mata atau pandangan kalian fokuskan kedua tangan kalian. Setelah itu perlahan-lahan dibelokkan supaya telapak tangan ini berhadapan. Fokus, jangan lihat kemana-mana. Fokus ke dua telapak tangan ini. Kemudian saling silangan sehingga perlahan-lahan dia menekan. Terus tekankan terus. Ya, terus tekankan. Setelah itu rapatkan jari-jarinya. Nah, di dalam pikiran kalian bilang lekat sambil menekan tangan jari-jari kalian, bilang lekat, terus lagi lekat. Pikirannya bilang lekat, terus semakin kuat dengan tangan kalian bilang lekat, terus pelan-pelan dekatkan dengan badan kalian tangannya. Coba pelan-pelan bilang lekat dalam hitungan 1, 2, 3 lepas. Oh, bisa langsung. Bisa. Coba masuk dulu. Tuh. Baik, sekarang kita uji lagi. Ya, benar-benar uji lagi. Fokus pikirannya. Ambil nafas dulu panjang. Lepas. Jangan ambil lagi. Lepas. Pejamkan mata dulu. Pikirkan kelas ini sedang musim salju. Sambil pejamkan mata kalian. Terus kalian berada di terus merasa kedinginan badannya. Jerman juga dingin, panas ya. Nah, supaya kita ini kan merasa dingin ya, supaya hangat, coba supaya kita lakukan dengan tangan kita. Nah, coba menggosok, gosokkan telapak tangan, gosokkan terus, rasa hangat lagi, lebih kencang lagi. Ya, tempelkan kedua pipi kalian. Air hangat, kudu hangat. Oke, baik. Nah, itu sekedar icebreaking sebentar supaya kalian fokus dan pengantar untuk kalor dan nanti perpindahannya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalor, perpindahan kalor, bagaimana perpindahannya, serta benda-benda yang bersifat mengantarkan panas yang baik dan menghambat yang baik. Jadi nanti kalian dibagi menjadi satu kelompok 5 dan 6 anak. Nanti kalian akan bertugas yang pertama mengusahakan
kolom, terus nanti ada informasi yang berada di luar kelas, kalian catat dan nanti akan saya kirim link video YouTube-nya. Jadi nanti dibagi tugas, pilih teman yang bisa berbagi tugas dengan baik. Bisa ke perpustakaan, bisa keluar cari informasi dan bisa melihat video. Silakan cari temannya sendiri. Ya, silakan dibagi tugasnya masing-masing. Setelah nanti kalian mencari informasi tersebut kalian rangkum, ilustrasikan ke dalam karton ini. Nanti setelah informasi dicatat di karton ini, silakan maju per kelompoknya, nanti presentasi ke depan. Paham? Saya beri waktu 20 menit ya. 20 menit untuk mencari informasi, 20 menit untuk merangkum, melihat informasi. Bisa? Ada pertanyaan dari sini? Dari saya? Ke perpustakaan dan mencari informasi di luar untuk bawa buku tulis dan hadir. Nanti yang di luar sudah saya tempel di jendela, di sekitar jendela kaca. Kamu tinggal cari judul informasi. Itu ya. Baik, silakan mulai dari sekarang. Baik, anak-anakku sekalian, apakah kalian sudah mencari informasi? Sudah. Di perpustakaan sudah? Sudah. Oke, di informasi di luar kelas sudah ya? Di video juga sudah. Nah, sekarang silakan informasi tersebut kalian diskusikan, kalian rangkum, dan rangkuman itu bisa kalian tulis di dalam karton ini. Setelah itu, baru nanti Ustadz minta silakan kalian presentasikan informasi yang kalian temukan tadi.
Bisa anak-anak? Ada pertanyaan? Ya, Uno? Kalian? Boleh. Uno? Tidak jadi, oke. Boleh diwarnai, boleh berupa tulisan, boleh berupa gambar. Ya, silakan. Waktunya saya berikan 10 menit untuk menuangkan informasi itu di dalam kantor. Oke, silakan. Baik anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Saya lihat kalian sudah bersemangat, sudah berdiskusi dengan baik untuk menyelesaikan rangkuman itu. Siap presentasi semua? Siapa yang maju pertama kelompoknya? Oke, baik, dari kelompok gajah dulu ya. Kemudian siapa? Kelompok semut. Yang kelompok unta, setelah itu kelompok siapa lagi? Kelompok semut, kemudian siapa? Kelompok singa, dan terakhir kelompok apa? Kelompok lebah. Oke, baik. Mohon nanti diperhatikan teman-teman ketika presentasi. Kita presentasi, hormati yang berada di depan sebagai kita menghargai teman kita. Ya, silakan kelompok gajah terlebih dahulu. Kasih apa dulu kelompok gajah. Saya
untuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Baik anak-anak semua, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil dari kalian mencari informasi, buku-buku di perpustakaan, informasi artikel yang berada di luar, juga video dari internet atau link yang saya berikan. Nah, apa yang disampaikan teman-teman kalian tadi sudah cukup baik dan bagus. Hari ini kita akan melanjutkan tentang kalor, ya. Di sini kalor itu adalah energi yang bisa kita rasakan, energi perpindahan panas yang bisa kita rasakan. Panas itu dapat berpindah melalui benda-benda logam. Sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah ini air panas. Jadi ketika kita mengacu air panas, itu kita bisa merasakan juga hawa panas. Oke, baik anak-anak, kalau itu atau panas itu juga bisa berpindah di kehidupan sehari-hari. Ada juga peristiwa dalam perpindahan kalor yaitu konduksi. Konduksi ini perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat pelanggarannya. Contohnya seperti tadi yang disampaikan oleh teman kalian yang sudah presentasi, ketika tangan memegang cangkir yang berisi cairan. Nah, kita terasa tangan kita itu juga panas, padahal cairnya yang panas. Juga peristiwa knalpot menjadi panas setelah mesin sepeda motor dihidupkan lama. Kemudian untuk padi akan sangat panas saat padi digunakan untuk memasak. Berikutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Secara konveksi ini perpindahan kalor melalui perantara, di mana dan perantaranya juga ikut berpindah. Contohnya adalah peristiwa ketika air yang dipanaskan di dalam air. Seperti ini, jadi ketika panci ada air terus dipanaskan, airnya ini terlihat seperti selembut. Ini adalah peristiwa konveksi. Ada juga peristiwa angin laut dan angin darat. Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Ya. Contohnya adalah ketika api unggun dinyalakan, kita juga terasa hangat. Panas matahari yang sampai terasa ke permukaan tubuh. Itu tidak ada zat perantara. Ini adalah perpindahan kalor radiasi. Dari sini adakah yang bertanya? Saya kira cukup memahami semua ya. Baik anak-anak, kalian sudah mencari informasi dan insya Allah kalian sudah bisa memahami tentang kalor. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan nanti bisa dibagi LKPD tersebut secara berkelompok, ditulis namanya, nama setiap siswa per kelompoknya, kemudian dikerjakan. Waktu kalian saya beri 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Apabila ada yang belum dipahami, boleh silakan bertanya. Baik, sebelum memulai mari kita baca basmalah. Sudah ada bertanya? Mungkin ada yang bertanya? Maka Sarah, mana panggilan? Ada lagi yang bertanya? Jadi, nanti kamu buat seperti tanda panah. Jadi padat ke cair, tanda panahnya apa? Perubahannya apa? Apakah mencair? Apakah membeku? Ya boleh, itu kan padat ke cair toh. Es itu kan padat. Ya. Boleh, silakan dikerjakan. Teman-teman kita bagi LKPD-nya. Siapa yang mengerjakan LKPD?
KPD, waktunya sudah berakhir. Silakan salah satu dari anggota kelompok kalian bisa mengumpulkan satu, diurutkan mulai LKPD 1 sampai LKPD yang kelima. Silakan diurutkan, bisa dikumpulkan di depan. Oke, yuk. Silakan. Baik anak-anak, saya sudah menerima KPD kalian semua. Saya lihat sebagian sudah bisa menjawab dengan baik. Baik, hari ini kita sudah belajar dengan bagus, semuanya semangat, tidak ada yang merasa sakit. Ustadz ingin merefleksi sebentar. Tadi kita belajar tentang kalor, perbedaan kalor, perubahan berbeda, wilayah program mengantarkan panas, begitu ya. Kira-kira dengan pembelajaran tadi, kalian ke perpustakaan, pergi keluar, mencari informasi, dan melihat video, menurut kalian apakah pembelajaran ini menyenangkan atau tidak? Menarik ya? Kira-kira apa yang bagian yang menyenangkan atau menarik? Menulis di karton ya, mengumpulkan informasi ya. Ucapannya kali presentasinya agak sulit grogi. Kerjasama, oke, bagus. Apa bagian yang istilahnya yang sulit di pembelajaran hari ini? Menulis di depan. Kenapa menulisnya? Oh, soalnya sambil berdiri. Kenapa? Mas Hamid? Di perpustakaan. Oh, gak nemu-nemu. Referensinya kurang ya? Oke, Alia? Sama kayak ini. Aisyah? Susah menggambarnya. Ada lagi? Nah, kalian sudah tahu kesulitannya apa? Kira-kira apa yang ingin kalian kerjakan? Kalian sudah tahu kesulitannya. Untuk supaya kesulitan itu tidak menghalangi belajar kalian, apa yang harus kita lakukan? Lebih giat lagi belajar, mencari informasi di media yang lain, bisa? Bisa ya. Banyak sumber belajar ya, bisa internet, bisa koran, bisa komik, bisa majalah. Silakan kalian bisa belajar di media belajar yang lain. Baik anak-anak, terima kasih. Ustadz sampaikan hari ini luar biasa, kalian belajar dengan baik. Untuk lebih memahami tentang perpindahan kalor ini, maka Ustadz memberikan tugas di buku selarasnya halaman 16. Boleh nanti dikerjakan setelah istirahat atau di rumah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.